Ya, bagaimana Mbak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik Mbak, agar sesi konseling kita dapat berjalan dengan lancar, baik, dan Mbaknya juga dapat merasa nyaman, bagaimana jika kita mengawali sesi konseling ini dengan perkenalan terlebih dahulu? Baik, perkenalkan, nama saya Lola Arnindrea. Di sini saya sebagai konselor yang akan membantu Mbak untuk menyelesaikan permasalahan yang nantinya akan Mbak sampaikan kepada saya. Jika boleh saya tahu, dengan siapa ini namanya? Dengan Risma. Oke, Mbak Risma. Bagaimana jika saya memanggilnya dengan Risma supaya kita lebih akrab dan nyaman saat bercerita nantinya? Iya, boleh Bu. Ya, baiklah Risma. Baik Risma, di sini saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah Risma saat ini pelajar, mahasiswa, atau mungkin sudah memiliki pekerjaan? Pelajar saya Bu. Oke, pelajar. Pelajar di mana Risma? Di SMA PGRI Lawak. Oke, kelas berapa? Kelas 3. Oke, kelas 3 ya. Berarti sebentar lagi akan lulus ya Risma ya? Oke, akan bertambah pertemanan dan juga akan menambah perjalanan kehidupannya nanti. Oke, baiklah Risma. Di sini saya ingin bertanya dulu kepada Risma, apakah sebelumnya Risma pernah mengikuti sesi konseling? Belum Bu, ini untuk yang pertama kalinya. Oke, pertama kali ya. Dan apakah sesi konseling pertama kali ini Risma atas inisiatif diri Risma sendiri, atau mungkin disuruh oleh teman, keluarga, atau mungkin pasangan Risma untuk datang ke sesi konseling? Inisiatif saya sendiri Bu. Inisiatif ya, baik. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak karena Risma sudah berani untuk datang ke sesi konseling yang pertama kali bagi Risma dan juga inisiatif Risma sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu bimbingan konseling yang akan kita lakukan pada pagi hari ini. Nah, bimbingan konseling di sini saya akan membimbing, membantu, menasehati, bahkan akan menyuruh atau melakukan Risma untuk melakukan beberapa hal yang nantinya hal atau perbuatan ini akan memberi dampak yang baik bagi Risma untuk menyelesaikan permasalahan Risma nantinya. Baik Risma, tadi saya sudah menjelaskan mengenai bimbingan konseling yang akan kita lakukan nantinya. Dan selanjutnya yaitu ada tujuan bimbingan konseling. Nah, mungkin Risma sendiri sudah mengetahui tujuan dari bimbingan konseling di sini, yaitu membantu Risma dalam menyelesaikan permasalahan yang akan Risma sampaikan kepada saya nantinya. Nah, dalam menyampaikan permasalahan ataupun dalam Risma bercerita nanti, Risma tidak perlu untuk sungkan, takut, ataupun ragu karena saya memegang teguh asas kerahasiaan, yakni saya akan menjaga rahasia yang Risma sampaikan kepada saya dan saya tidak akan bercerita maupun menyampaikan cerita yang Risma sampaikan kepada saya. Baik Risma, tadi kita sudah perkenalkan diri kita masing-masing dan juga saya sudah memberi pengertian sedikit mengenai apa itu bimbingan konseling, tujuan, dan juga beberapa asas yang saya pegang yang nantinya akan membantu Risma dalam menyelesaikan permasalahannya. Nah, untuk selanjutnya bagaimana jika kita langsung ke permasalahannya, yakni Risma menceritakan permasalahan yang Risma alami kepada saya. Nah, dalam menceritakan permasalahannya ini Risma tidak perlu untuk ragu seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa saya ini memegang asas kerahasiaan. Saya akan menjaga yang cerita Risma sampaikan kepada saya dan saya juga menyampaikan kepada Risma akan kesukarelaan Risma untuk menyampaikan cerita, yakni saya tidak memaksa Risma untuk menyampaikan cerita itu, tapi menurut Risma cerita itu emang sangat perlu untuk disampaikan kepada saya yang nantinya akan membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, bisa Risma sampaikan permasalahan yang Risma alami dalam hidup Risma saat ini seperti apa? Boleh Bu. Jadi permasalahan saya ini kan Bu, yang pertama itu saya sulit mengatur waktu. Mengatur waktu itu biasanya kan udah janjian sama teman satu, terus yang satunya lagi ngajak kemana gitu. Jadi saya setuju saja. Pas pada akhirnya tuh bentrok gitu. Iya, baik. Jadi yang kedua itu masalah dengan keluarga.
ini, kan saya ini udah kelas 3 kan. Nah jadi insya Allah sih mau kuliah. Nah orang tua saya ini nyuruh saya di ngambil jurusan perawat. Sedangkan saya itu pengennya di jurusan bimbingan konseling. Nah jadi berbeda selisih paham ya pemikiran dengan Risma dan juga orang tua. Iya Bu. Terus permasalahan yang satunya itu Bu, konflik dengan teman. Nah jadi konfliknya itu saya itu tidak suka dengan kawan sekelas saya. Nah jadi itu Bu. Oke, baik. Berarti Risma tidak nyaman dengan kehadiran teman Risma yang ada di kelas ya Risma ya? Baik, saya tadi sudah mendengarkan yang Risma sampaikan kepada saya bahwasannya Risma ini memiliki lebih dari satu permasalahan ya Risma. Jadi di sini saya menggunakan tali atau lebih tepatnya itu tali rapia berwarna biru dan juga gunting. Nah, kita dapat mengibaratkan tali rapia ini, Risma nanti silahkan Risma memegang gunting ini terlebih dahulu. Nah, Risma dapat memotongnya yang paling panjang, yang sedang, dan juga yang paling pendek. Nah, di sini ada 3 ya Risma ya, yang paling pendek, sedang, dan juga paling panjang. Nah, ini dapat kita ibaratkan dengan permasalahan yang Risma sampaikan kepada saya tadi. Tadi Risma menyampaikan 3 permasalahan. Nah, dalam 3 permasalahan yang Risma sampaikan kepada saya tadi nih, Risma dapat memberitahu bahwasannya mana yang menurut Risma permasalahan itu sulit untuk diatasi. Nah, Risma dapat memilih yang paling panjang ini. Nah, yang paling panjang ini yang sulit diatasi itu permasalahan yang seperti apa Risma? Dengan keluarga Bu. Oke, yang selisih paham tadi ya berbeda pemikiran. Iya. Oke, baik Risma. Nah, di sini Risma kan ingin ke jurusan bimbingan konseling ya, sedangkan orang tua menyuruh untuk ke perawat. Ya, baik. Jadi sebelumnya saya ingin bertanya kepada Risma, apakah Risma memiliki alergi atau trauma kepada darah atau melihat orang kesakitan? Ibu saya tuh kalau melihat darah tuh pusing kepala saya Bu. Oke, berarti di sini Risma memiliki tidak nyaman terhadap darah gitu ya, jika melihat darah merasa pusing. Nah, alasan itu dapat Risma sampaikan kepada orang tua Risma. Nah, Risma dapat memberitahu kepada orang tua Risma secara baik, sopan, dan halus bahwasanya Risma itu memang tidak tertarik di perawat dan sangat tidak cocok perawat itu kepada diri Risma. Dan Risma juga dapat memberitahu kepada orang tua Risma bahwasannya bimbingan konseling ini memang cocok untuk diri Risma, prospek kerjanya itu baik dan memang sangat menyesuaikan terhadap diri Risma. Nah, sebelumnya boleh saya tahu apakah Risma memiliki kakak atau mungkin adik? Ya, saya memiliki 2 adik Bu. Jadi adik yang pertama tuh masih kelas 2 SMA. Terus adik yang terakhir kelas 2 SD. Oke, baik Risma. Nah, dengan Risma memiliki adik ini, Risma juga dapat memberikan alasan yang logis kepada orang tua Risma bahwasannya dengan sekolah perawatan, sekolah kesehatan itu tentunya memiliki atau menghasilkan pengeluaran yang cukup banyak. Maksudnya orang tua harus mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk daftarnya, keperluannya, atau bahkan alat-alat kesehatannya. Nah, jika Risma tidak tertarik atau tidak benar-benar, itu akan merugikan orang tua, dan orang tua juga dapat mengalokasikan uang ini kepada adik-adik Risma. Seperti itu Risma. Yang selanjutnya ini yang tali yang sedang, ini permasalahan seperti apa Risma? Itu permasalahan saya sulit mengatur waktu. Oke, sulit mengatur waktu dan bahkan pernah bentrok antara teman satu dengan teman lainnya ya Risma ya? Ya Bu. Ya, baik Risma. Nah, di sini yang dapat saya berikan saran yaitu Risma dengan mengatur waktu atau menulis list apa yang akan Risma lakukan pada hari ini. Contohnya misalnya bangun pagi pada jam segini, apa yang akan Risma lakukan setelah bangun pagi, apa yang akan Risma lakukan pada pulang sekolah, apa yang akan Risma lakukan pada sore hari. Dan Risma dalam melakukan atau melis-list kegiatan itu harus Risma urutkan antara mana yang kegiatan itu benar-benar penting dan memang sangat dibutuhkan dalam hidupnya Risma, dan mana kegiatan ataupun aktivitas yang tidak terlalu penting atau bahkan disampingkan ke hari-hari selanjutnya. Seperti itu Risma. Lalu yang ini tali terakhir, yakni tali yang paling
permasalahan saya yang tidak suka sama teman sekelas tuh, Bu. Oke, baik Risma. Jadi di sini Risma merasa tidak nyaman kepada teman sekelas Risma ya? Iya, Bu. Nah, di sini saya dapat memberi saran atau masukan. Yang pertama itu Risma memberitahu teman Risma secara baik, tidak supaya dia tidak merasa tersinggung bahwasannya Risma tuh kurang menyukai sifat, tingkah laku, bahkan kepribadian yang menurut Risma itu memang sangat kurang baik. Namun jika memang dia masih melakukan kegiatan itu yang meskipun Risma sudah menyampaikannya secara baik-baik, namun dia masih melakukannya, yang dapat saya sampaikan yaitu Risma dengan menjaga jarak supaya tidak terlalu aktif atau supaya tidak terlalu sering bersosialisasi dengan dia supaya tidak terjadinya konflik seperti itu Risma. Bagaimana Risma dengan 3 tali ini dan juga 3 permasalahan yang Risma sampaikan kepada saya? Apakah Risma dapat memahaminya dan membuat perasaan Risma menjadi lega? Iya, Bu, saya dapat memahaminya dan perasaan saya pun menjadi lega sekarang. Makasih. Terima kasih banyak Risma karena sudah bersedia hadir pada pagi hari ini untuk mengikuti sesi konseling, dan saya mohon maaf bila ada penyampaian kata maupun tingkah laku saya yang kurang berkenan di hati Risma. Seperti itu ya Risma, terima kasih banyak. Iya, Bu, sama-sama.